Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifada wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha wajhillahi wa thawabihi wa qurbihi. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Karena ini baru permulaan, mari kita buka kajian kita, kajian karya Izzuddin, Syekh yang alim, yang al-allamah, Maqasidul Ibadat. Ini dengan membaca surah Al-Fatihah dulu. Kita hadiahkan pahala Fatihah ini dan juga pahala pembacaan buku karya ulama terkemuka ini kepada Rasulullah SAW, kepada para ulama, kepada para aulia, para syuhada, khususnya sesepuh, pengasuh, pendiri Pondok Pesantren Sumber Duko Pamekasan, dan juga pendiri pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Semoga mereka semua yang sudah kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan surga, ketinggian derajat surga, dan yang masih di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga diberikan kesehatan, umur panjang, menjadi pengasuh-pengasuh yang visioner. Dan kita semua sebagai murid-muridnya, sebagai penerus-penerusnya juga bisa mendapat keberkahan dari mereka semua. Dan tidak lupa juga pahalanya kita hadiahkan kepada orang tua kita, yang saya dan kalian semua yang menyimak ataupun yang mendengarkan nanti menyimak secara langsung ataupun menyimak nanti setelah tidak langsung video ini. Bagi orang tua kita yang sudah meninggal, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat, dimasukkan pada surganya, diampuni dosa-dosanya. Dan yang orang tua kita yang masih di dunia, semoga juga diampuni dosa-dosanya, juga diberikan kesehatan, diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang melimpah. Dan kita semua juga semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih dalam tahap belajar diberikan ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang kreatif, diberikan kesemangatan, diberikan juga ketakwaan, dan diberikan kemawasan dalam hidup di dunia ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah bi qudratillah wa bi iradatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya amin. Terima kasih buat semuanya. Perlu dulu saya sampaikan bahwa kita ini insyaallah ngajinya bersama saya ini selama ya minimal setengah jam lah, ya buat
memfungsikan penungguan kita atau ngabuburit kita menuju buka puasa itu dengan kebaikan, dan insya Allah ini sangat baik demi mendapatkan pahala yang luar biasa di Ramadan ini, dengan tentunya jauh lebih baik daripada kita ngabuburit hanya sekedar jalan-jalan atau sekedar nunggu ngobrol di pinggir jalan. Saya kira bagi kalian mungkin baik, tapi sangat lebih baik bagaimana ngabuburit kita menuju buka puasa itu bisa memberikan nilai-nilai keilmuan, pengetahuan, wawasan, sehingga dikenal dengan ngabuburit ilmiah gitu. Saya kasih nama begitu, ngabuburit ilmiah. Dan mohon maaf, saya baru mulai sekarang yang sudah masuk ke hari ketiga di bulan Ramadan ini, karena dari hari pertama dan kedua masih ada kesibukan. Insya Allah setiap hari insya Allah bagi kalian yang tidak bisa menonton live ini secara langsung, bisa menonton videonya di laman FB Setis As-Salafiyah Pamekasan gitu. Juga alhamdulillah juga kita sudah masuk pada hari ketiga ya, Masya Allah. Kita koreksi yuk, kita di hari pertama dan hari kedua minimalnya tetap sama lah kebaikan-kebaikan, bukan malah semakin kendor gitu. Ya walaupun naturalnya kita ini semakin kendor gitu, tapi usahakan tetap saja kita dalam kebaikan-kebaikan, tetap saja dalam pemburuan kebaikan, itu memburu kebaikan. Oke, kita perkenalkan dulu buku yang saya baca ini, Maqasidul Ibadat. Jadi kita lebih agar kita lebih tahu lah tujuan-tujuan dari ibadah yang kita lakukan ini. Tidak hanya sekedar tujuannya ya tentunya untuk lebih memantapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ini disuruh salat, kenapa kita ini disuruh berpuasa dan lain sebagainya. Dengan tahu tujuan-tujuannya, tentu kita semakin menghayati, semakin cerdas melakukannya, semakin cermat melakukannya. Buku ini namanya Maqasidul Ibadat, yang di dalamnya ada maqasid itu tujuan ya. Maqasidul Ibadat di dalamnya itu ada 3 kajian, itu ada kajian tentang ibadat yang berupa sholat, dan yang kedua berupa puasa, dan yang ketiga berupa haji. Dalam buku ini ada 3 sub kajian di dalamnya. Oke, agar tidak panjang lebar sebagai pembukaan, saya penting untuk menyampaikan penulis buku ini Maqasidul Ibadat yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Rahim. Itu penulisnya adalah bukunya sudah saya share ya di teman-teman. Buku PDF-nya sudah saya share. Insyaallah ya, bagi yang sudah punya bisa untuk men-sharekan ke teman-temannya. Ini ditulis oleh Sultanul Ulama, dijulukin sebagai Sultanul Ulama. Izzuddin bin Abdissalam itu dijulukin sebagai Sultanul Ulama, Sultan gitu ya, Sultan Ulama gitu. Sekarang kan terkenal itu Sultan itu kalau kita kenal sekarang kan orang yang banyak uangnya itu, cuan gitu. Jadi Imam Izzuddin di sini dijulukin Sultan juga, cuman bukan ke uangnya tapi ke ilmuannya, Izzuddin bin Abdissalam. Oke, ini penting untuk disampaikan. Maka di pertama kita baca dulu pembukaan yang ada di buku itu, yang ini ditulis di bukunya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya artikan dengan bahasa Indonesia saja ya.
gak usah tining panekah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapapun yang sudah mendapat hidayah dari Allah enggak mungkin tersesat gitu. Man yudlil falan tajid lahu hadiyan. Kalau sudah disesatkan sama Allah, asli tidak mungkin akan mendapatkan hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa la ilaha tiada Tuhan illallah kecuali Allah wahdahu. Hanya Allah saja, la syarikalah, tiada yang dapat menandinginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Hadiyan wa nadhira, yang dia adalah pembawa hidayah itu, nadhiran, dan juga pembawa peringatan. Fahada kitabun dzu faidatin azimatin. Kitab ini kitab ini faidah dzu faidatin, memiliki banyak faidah, azimatin, yang banyak gitu ya, agung gitu. Lima fihi min mafawaid jammah, lima karena sesuatu fihi di dalam buku ini min fawaid jammah, dari banyak-banyak faedah jammah yang banyak itu, yang berupa anis salati, dari salat gitu ya, wasyami, dan puasa, wal haji, dan juga haji. Jama'atu baina duffatain, yang sudah dikumpulkan dan bentuk sudah tercetak gitu ya, maksudnya antara dua kulit itu. Yudrikuha man yaqra'ul kitab. Yudrikuha, dia akan tahu, man yaqra'ul kitab, yang membaca, bagi yang membaca. Teman-teman tahu apa? Tahu faidah-faidah itu yang banyak itu bagi yang membaca. Wa yata'ammaqu fihi, dan yang mendalami di dalamnya. Jadi fokus gitu. Ngabuburit kita insyaallah fokus, dan sebentar lagi sudah mau buka puasa. Insyaallah begitu kalau kita fokus. Wa yafhamu ma'anihi, dan juga paham terhadap makna-maknanya insyaallah, berusaha. Wal kitabu muhim wa farid bi mawdu'ihi. Kitab ini penting dan wa faridun bi mawdu'ihi. Tidak ada yang menyamai buku ini. Imam Izzuddin bin Abdul Salam, makanya salah satu bagian dari ulama yang mengusung tema maqasid syariah itu, maqasid shaum gitu, sekalipun belum begitu detail seperti yang disampaikan oleh ulama-ulama sebelumnya. Dan ini dikatakan farid gitu, satu-satunya. Faqallama tanawwala muallif bimithla hadha al-mawdu' lima fihi min intibaghin wa tamqisin yakhsha minhu az-zalal was-suqut. Jadi penulis buku ini tidak banyak menyampaikan maudhu' seperti ini, topik-topik seperti yang maqasidul ibadat di sini. Lima fihi min intibaghin wa tamqisin yakhsha ma'ahu az-zalal was-suqut. Jadi karena ada banyak perhatian, banyak kehati-hatian gitu, takut untuk kekeliruan gitu. Biyadi An-Nais bin Abdus Salam. Jadi maksudnya apa? Para penulis-penulis itu tidak banyak menulis buku yang seperti apa yang ditulis oleh Imam Izzuddin bin Abdus Salam gitu. Tapi biyadi An-Nais bin Abdus Salam ahlun lidzalika, karena lima urifa anhu min ilmin wa fiqhin wa ra'in wa takiyyin. Jadi kenapa? Tapi Imam Izzuddin bin Salam menulis buku ini ya karena beliau sudah jelas dikenal sebagai urifa, dikenal, populer sebagai ahli fikih. Di samping ahli fikih ya tidak kayak sekarang ahli fikih itu kayak misalkan ada ahli fikih kadang ya kewaroannya tidak begitu, watakin, dan juga ketakwaannya luar biasa. Wal kitabu ibaratun an thalathi rasail. Jadi buku ini terdiri dari 3 poin ya. Risalah
Shakirah yang tak banyak itu sekitar 88 halaman gitu. Qumna bi jam'aha fi kitabin wahid litakuna fi fatawa al-qari' dimna kitabin la rasa'i thalath. Jadi ini mukaddimahnya muhakkik sepertinya nih ya, yang dikumpulkan dari beberapa buku. Wallahu nas'alu an nakuna an adrakana al-ghayah. Semoga Allah mewujudkan tujuan-tujuan yang akan kita capai dalam pembacaan buku ini. Wa najihna fil murad, dan disampaikan pada maksud kita. Aman wajada wajajan aw khata'an falyurudhu alaina raddan jamilan. Kalau menemukan sesuatu yang keliru, ya silahkan hubungi saja, kembalikan pada yang menulis. Kenapa fakul ibnu Adam khata? Karena setiap anak Adam itu adalah memiliki sifat salah itu. Waman wajada ghaira dzalika fa huwal fadlu min Allah. Kalau menemukan kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua, kita mengenal penulis buku ini. Penting juga. Jadi biar jadi hujah bagi kita. Bulan puasa kemarin kita pernah baca buku namanya Maqasidus Syuyukh yang ditulis oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam. Itu sudah menjadi kekuatan dalam keilmuan kita. Penting hal ini. Al-Mu'allif fi Sutur, ini pengenalan tentang mu'allif sedikit itu. Namanya adalah Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim bin Hasan Muhammad bin Al-Muhadzab As-Sulami Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, itu namanya. Jadi Asy-Syafi'i, Abdul Aziz bin Abdissalam, tapi dikenal dengan Izzuddin bin Abdissalam, itu dikenalnya begitu, sultan. Al-Ma'ruf, dikenal populer Bibni Abdissalam, dengan Abdissalam. Ulida fi Dimashq, dia dilahirkan di Damaskus, ya, Syria, itu pada tahun 577. Wa tafaqqaha, beliau belajar ilmu khususnya di bidang fikih ala ulama asrihi, pada ulama-ulama yang hidup di masa beliau. Wa masyayikh waqtihi, dan juga guru-guru yang hidup di masa beliau. Faqara al-usul wal arabiyyah, beliau mempelajari usul wal arabiyyah dan juga ilmu kebahasaan Araban. Wa tafaqaha al-Fakhr bin Asakir, dan juga pernah belajar fikih kepada Ibnu Asakir. Wa sami'a min Ali bin Muhammad al-Amidi, dan juga pernah juga belajar kepada Muhammad al-Amidi. Wa Ibnu Tabarzad, dan Ibnu Tabarzad. Wa afta, dan juga jadi mufti beliau. Wa bari'a fil madhhab Syafi'i. Setelah belajar, beliau populer, dikenal sebagai ulama Syafi'iyah. Jadi ulama yang bermazhab Syafi'i, menjadi penolong mazhab Syafi'i. Wa balagha rutbatal ijtihad, dan juga beliau itu sudah memiliki posisi seorang mujtahid, sampai kepada tingkatan seorang mujtahid dari segi kepintarannya, kealimannya, dan ketakwaannya begitu. Wa waliyal khitab bi Jami' Dimashq. Jadi dia sering juga menjadi khatib, ya. Jadi sering menyampaikan, jadi dai gitu. Khususnya menjadi khatib di Masjid Dimashq. Jami' itu masjid, ya, di Jami' Dimashq, Masjid Jami' di Damaskus gitu. Wal hukm di Mesir, dan juga di Mesir gitu. Jadi hakim di Mesir. Tatalammadza ala yadihi, setelah menjadi beliau dengan alim sampai kepada tingkatan ijtihad, beliau adalah banyak orang yang belajar kepada beliau. Wa tatalammadza ala yadihi, banyak yang menimba ilmu. Ada murid itu yang belajar kepada beliau. Khulqun katsirun minhum, banyak orang yang belajar kepada beliau. Salah satunya adalah
Al-Hafidz Ad-Dimyati itu yang belajar kepada beliau, Al-Hafidz Ad-Dimyati. Syarafuddin dikenal dengan Syarafuddin Al-Hafidz Ad-Dimyati itu. Terus yang kedua yang dia kenal punya buku luar biasa itu dan cerdas itu adalah sebagai muridnya Ibnu Daqiqil Aid, dikenal dengan Ibnu Daqiqil Aid gitu. Yang ada cerita dikatakan bahwa dia saat khutbah kalau tidak salah Jumat atau khutbah Id sepertinya, saat khutbah dia ingat pada istrinya disuruh belikan tepung, katanya lupa gitu, sehingga dikenal dengan Daqiqul Aid gitu. Ada yang mengatakan demikian di riwayat gitu. Wasyihabuddin dan juga yang belajar kepada Izzuddin bin Abdussalam Abu Syamah ya, dan banyak yang lainnya. Tufiya bil Qahirah, mereka Izzuddin bin Abdussalam itu meninggal di Qahirah, di Kairo gitu ya. Fil ashir min Jumadil Awwal, pada hari ke-10, tanggal 10 Jumadil Ula gitu ya. Min sana 660, pada tahun 660. Musannafatuhu, ada beberapa karya beliau, banyak itu karyanya, cuman yang disampaikan di sini ada sekitar 12. Itu bisa dicek sendiri. Ada Qawaidul Ahkam. Nah, Qawaidul Ahkam itu di usul, Al-Bayan fi bayan adillatil ahkam, Kashful Asrar an hukmit tuyur wal azhar gitu. Jadi membuka rahasia-rahasia gitu terkait dengan tuyur wal azhar, bunga-bunga. Syarh usul wal amal fi ilm usul wal jadal, Bidayat usul fi tabdil ar-rasul, al-farq bainal iman wal islam, itu saya juga punya bukunya. Al-Isyarah ila al-Ijaz bi badi' anwa'il majaz, Ahwalun nas, Mukhtasar Sahih Muslim, Fawaidul Mushkil, itu dan banyak lagi bisa dicek sendiri. PDF-nya nanti bisa japri ke saya atau bisa minta ke teman-teman yang lainnya. Oke, kita lanjut ya pada halaman 11 itu langsung ya. Jadi sekarang agak lebih dari setengah jam karena masih dibuka dengan pembukaan itu tadi, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallama taslima. Qala asy-syaikh al-faqih al-imam al-alim. Qala, berkata asy-syaikh al-faqih, syekh yang sangat faqih, ahli di bidang fikih. Siapa? Al-imamul alim, dijuluki sebagai imam, tidak hanya sekedar imam tapi al-alim, dan juga orang yang alim, as-sadr, dan juga satu-satunya begitu yang dimaksud gitu. Sangat populer gitu. Al-mufti, juga jadi mufti. Al-fadil, siapa? Syekhul Islam, dikenal dengan Syekhul Islam ya. Kalau orang dulu itu titel-titelnya adalah guru besarnya itu ada Sultanul Ulama, ada Syekhul Islam gitu. Itu gelar-gelar yang dulu yang tidak pernah didapat sekarang di dunia sekarang. Gak ada yang pernah mendapat seperti itu. Karena gelar seperti itu juga tidak hanya gelar di akademis ya, tapi gelar dari Allah Subhanahu wa taala juga itu yang tidak usah dinobatkan begitu secara seremonial gitu. Syekhul Islam, Sultanul Ulama itu nggak pernah dinobatkan, tapi orang menobatkan dirinya dalam hatinya, luar biasa gitu. Kita sekarang nggak seperti itu, karena kadang tahu sedikit, alim sedikit, pintar sedikit, atau jadi profesor sedikit, ya agak gimana gitu. Kalau saya boleh bisa mengatakan dengan kataan yang bagi saya itu kurang benar, adalah agak ada sombongnya gitu ya, kurang baik gitu. Siapa? Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdussalam bin Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i. Jadi namanya Izzuddin, nama Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz, namanya adalah Abdul Aziz bin Abdussalam bin Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i. Tawallahu Allahu bil husna wa rattabahu bit taqwa. Tawallahu, semoga Allah itu memberikan
bil husna, kebaikan-kebaikan, warad sababu bit taqwa, dan juga digolongkan pada orang-orang yang ahli takwa gitu. Kaidah. Nah, ini ada kaidah. Karena sebenarnya beliau pada kaidah-kaidah begitu sehingga buku-bukunya yang barusan itu lebih banyak kepada kaidah-kaidah begitu ya penamaannya gitu. Maksudul ibadat. Insyaallah baca sedikit lagi. Maksudul ibadat kulluha at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang disampaikan oleh beliau Syekh Az-Zindin bin Abdussalam. Maksudul ibadat kulluha at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan ibadah itu adalah bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Bukan kita ingin mendapatkan surga, bukan kita agar kita terlepas dari neraka. Tapi maksuduha at-taqarrub ila Allah azza wa jalla. Bagaimana kita ini bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dekat? Bagaimana cara memperoleh dekat dan apa fungsinya dekat? Kita baca pada selanjutnya. Wa ya'ni at-taqarrubu ila Allah azza wa jalla, wa ya'ni yang dimaksud at-taqarrubu, taqarrub itu dekat ila Allah kepada Allah azza wa jalla, al-qurbu min judihi wa ihsanihi. Itu yang dimaksud. Apa? Al-qurbu, dekat, min judihi, kasih sayang Allah, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, wa ihsanihi, dan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Mana keduanya al-mukhtassina, yang dikhususkan bi ibadihil mu'minin. Yang kedua jud, itu karamah atau pemberian atau kedermawanan Allah, wa ihsanihi, dan kebaikan Allah itu khusus al-mukhtassin bi ibadihil mu'minin. Ini yang kedua hal ini dikhususkan kepada orang-orang yang beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu taqarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya? Ya, tentunya adalah mendekatkan diri kita berada dalam kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa ayyu 'amilal mutaqarrib, itu caranya bagaimana? Jadi dekat dengan Allah itu bukan kita dekat secara zatnya, bukan ini yang dimaksud. Ini muhal gitu. Yang dimaksud dengan taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, lalu dalam kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Wa ayyu 'amilal mutaqarrib ilaihi mu'amalat man taqarraba ilaihi bit ta'ah. Jadi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus berupaya melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang mendekatkan diri pada Allah yang berupa ketaatan gitu. Ketaatan, at-ta'zim, dan juga pengagungan, wal khudu', dan juga kerendah hatian, wat tafkhim, dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu taqarrub? Taqarrub adalah bagaimana kita selalu dalam kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan. Terus caranya bagaimana? Ya, caranya taqarrub itu adalah dengan cara bagaimana kita selalu taat kepada Allah, bagaimana kita selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita selalu mencari ridhonya dalam kehidupan kita. Itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, jadi kalau kedekatan yang sudah disampaikan begitu tidak demikian, yang dimaksud fal qurbu min dzatihi muhada, ini sudah disebutkan. Jadi
kita mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud pendekatan ladzatnya itu mustahil. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita mendekatkan. Kenapa? Li'anna al-qurba wal bu'da min sifatil ajsam. Karena jauh dekat itu adalah bagian dari karakter atau sifat jisim, sifat benda gitu. Sehingga yang dimaksud dengan dekat di sini adalah bagaimana kita selalu bersama dengan kebaikan-kebaikan Allah, perintah-perintah Allah, ke anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala yang hanya dikhususkan, kata beliau, bagi orang-orang yang beriman. Cara untuk mengekspresikan kedekatan itu sendiri adalah dengan cara ketaatan. Bagaimana kita selalu taat pada perintahnya. Bagaimana kita selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang khudu, penuh tawadhu, bukan penuh kesombongan. Wal waliqurbihi min khalqihi ma'nayani. Di sini. Jadi kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita gitu. Jadi kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, waliqurbihi, kedekatan Allah, dan kedekatan Allah min khalqihi, dari makhluknya. Maknanya ini ada dua makna. Ada dua makna yang ingin disampaikan. Wathani al-awwal ahaduhuma, yang pertama, dua makna. Sekarang masuk pada bagaimana kedekatan Allah Subhanahu wa taala gitu terhadap hambanya gitu kan sekarang. Terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendekati hambanya, itu pertanyaannya. Ada dua makna yang disampaikan oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam. Yang pertama, ahaduhuma qurbuhu bil ilmi war ru'ya wa syumulis sultan. Itu. Yang pertama adalah bil ilmi. Allah tahu kepada kalian semua, kepada hamba-hambanya, mengetahui adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bil ilmi war ru'ya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya itu. Wa syumulis sultan, dan semua hamba, makhluk dan yang lainnya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Syumulis sultan berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Artinya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pengertian dari kedekatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala, saat ini sekarang Muhammad Hafid lagi live streaming melalui FB Stisa gitu. Allah tahu kekuasaan Allah, tangan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berada di meliputi seluruh makhluknya, khususnya manusia, adalah bagian dari kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari makna Allah Subhanahu wa taala dekat sama makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu kekuasaan Allah meliputi seluruh makhluknya, itu adalah tanda makna dari kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Watsani, dan yang kedua, al-qurbu bil judi wal ihsan. Yang kedua, kedekatan yang makna yang kedua adalah bil judi, dengan kelampaan, ya, kedermawanan, dengan kasih sayang, dengan pemberian-pemberian, wal ihsan, dan kebaikan-kebaikan gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, makna yang kedua dari kedekatan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri adalah Allah selalu memberikan kebaikan. Allah selalu memberikan kedermawanannya kepada makhluknya. Akan tetapi ini perlu dipahami. Fal qurbul awwalu, untuk makna kedekatan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, fal qurbul awwalu, kedekatan Allah, al-awwalu yang pertama, makna yang pertama tadi, Allah mengetahui dan kekuasaannya itu meliputi seluruh makhluknya. Amun, ini umum. Li jami'il aqwan, gitu.
ini umum pada setiap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan di di langit. Sebenarnya istilahnya umum pada setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui umum. Kekuasaan Allah meliputi langit, meliputi bumi dan segala dan seisinya, itu adalah umum. Artinya apa? Itu tidak khusus pada hamba-hambanya saja. Wal qurbu tsani, sedangkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala yang kedua menurut Imam Izzuddin bin Abdus Salam khasun bi ahli iman. Luar biasa. Sedangkan judullah gitu, kedermawanan Allah, wa ihsanuhu, kebaikan-kebaikannya ini adalah menurut Izzuddin bin Abdus Salam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kedekatan Allah dengan makhluk, dengan kita, adalah hanya khusus diberikan kepada orang yang beriman saja. Orang yang tidak beriman menurut Izzuddin bin Abdus Salam tidak dapat jud dan ihsan ini. Oke, jelas iman. Bagaimana iman? Tentu minabillah. Bagaimana? Hati kamu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ini satu-satunya agama, satu-satunya Tuhan. Gak ada yang selain Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya aturan itu adalah aturan yang termuat dalam agama Islam. Itu adalah iman. Kembali lagi bahwa judullah yang dikenal dengan istilah jud sendiri begitu ya. Wa ihsanuhu, dan dikenal dengan ihsan, kebaikan-kebaikan, pemberian-pemberian Allah dikenal dengan ihsan. Itu hanya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak tergabung. Mungkin pemberian, cuman pemberiannya tidak dikategorikan sebagai al-jud, tidak dikategorikan sebagai al-ihsan gitu. Orang yang tidak beriman kok dapat rezeki, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya, itu bukannya menunjuk, itu bukan namanya ihsan dari Allah. Jadi kedekatan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dengan orang yang beriman itu tercermin dalam jud karamah Allah Subhanahu wa taala dengan jud kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Izzuddin bin Abdus Salam. Wadalla, kemudian Imam Izzuddin bin Abdus Salam menyampaikan dasar dari pandangannya ini. Adal qurbil awal, bahwa kedekatan Allah, makna kedekatan Allah yang pertama itu pada makhluknya itu adalah ada firman-Nya. Qauluhu ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Ini surat Al-Mujadilah ayat 7. Ma yakunu min najwa, ya, tidak ada dari golongan dari seseorang yang berkumpul ya, yang minimalnya 3, illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang menjadi nomor 4-nya. Artinya apa? Artinya Allah mengetahui kalian gosipin saya begitu misalnya. Artinya Allah tahu kalian ngobrol berduaan, bertiga, berempat tentang kiai kalian, tentang guru-guru kalian, tentang tetangga-tetangga kalian, tahu. Ya. Pengetahuan Allah tentang, sekalipun kalian berada di dalam ruangan tertutup, berada di kamar Anda dan gak diketahui oleh orang lain, ada Allah yang melihat itu, ada Allah yang mengetahui. Jadi penglihatan Allah dan pengetahuan Allah tentang pekerjaan kita, makhluknya, ini adalah bagian dari makna kedekatan Allah dengan kita. Ini umum, yang khusus itu beda, nanti sudah disampaikan. Selanjutnya, jadi ini ma yakunu, dasarnya dari surat Al-Mujadalah ayat 7 itu. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, jelas Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang. Itu maksudnya. Yang berkumpul ya, dan 3 orang Allah yang nomor 4-nya. Wa dalla 'ala al-qurbi tsani qauluhu ta'ala. Dasar dari makna kedekatan Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita, kepada hamba-hambanya yang dikhususkan untuk hamba yang mukmin saja, yaitu al-jud
wal ihsan. Itu dua kedekatan Allah Subhanahu wa taala berupa jud dan ihsannya. Ini didapat dari mana? Wasjud, qauluhu ta'ala wasjud waqtarib. Wasjud, bersujudlah kalian, waqtarib, dan mendekatlah kalian, gitu. Maksudnya apa wasjud? Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mendekat, gitu. Ketika seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk dekat dengan cara apa perintah ini? Kedekatan dengan Allah itu dengan cara apa? Dengan cara sujud. Berarti Allah dekat dengan orang yang sajidin, orang-orang yang sujud, orang-orang yang beriman. Gak mungkin orang yang tidak beriman itu bakalan sujud, gak mungkin. Karena di dalam hatinya ada sedikit atau ada banyak kesombongan. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ainan yashrabu bihal muqarrabun." Mata air yang diminum oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya nanti. Itu dikenal dengan nama sumber mata air yang namanya tasnim, gitu ya. Nanti di itu gambaran dalam Al-Qur'an. Dan yang selanjutnya firman Allah ini termuat di surat Al-Mutaffifin itu. Fa imma in kana minal muqarrabin. Nah, adapun jika dia orang-orang itu minal muqarrabin, orang yang dekat, faruhu wa raihan wa jannatu na'im. Faruhu dapat ketentraman, wa raihan dan rezeki, wa jannatu na'im dan nikmat. Jadi dasar-dasar firman Allah Subhanahu wa taala ini sebagai dalil, sebagai dasar bahwa makna kedekatan Allah dengan judnya, kedermawanannya, dengan kebaikan-kebaikannya adalah khusus pada orang-orang yang beriman saja. Itu didapat dari hadis ini, didapat dari dasar-dasar Al-Quran ini. Wa fadailul ibadat wa syarafuha. Sedangkan keutamaan ibadah wa syarafuha ala qadri darajatiha wa faidatiha. Jadi ibadah itu tentunya kan bermacam-macam. Ada ibadah yang lebih tinggi derajatnya, yang lebih utama dan lain sebagainya. Maka dengan tingkatan-tingkatan seperti ini kita akan menjangkau fadilah-fadilahnya. Artinya lebih banyak tingkatan yang lebih tinggi, maka fadilahnya lebih tinggi. Oke, saya lihat jam dulu. Sekira dicukupkan di sini dulu. Insyaallah kita sudah berlalu sekitar 40 menit. Bisa saya simpulkan bahwa ibadah itu tujuannya adalah bukan keduniaan. Ibadah itu adalah bagaimana kita selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu bagaimana kita selalu berusaha sekuat tenaga semampu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak saja dengan cara sholat wajib, bisa saja dengan cara sholat sunnah. Tidak saja dengan cara salah, bisa saja dengan cara membantu orang lain, baik dengan materi ataupun non-materi. Tidak dengan materi, bisa saja kita adalah bagian dari beribadah juga di saat kita tersenyum kepada orang-orang di sekitar kita, atau minimalnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tidak menyakiti orang di sekitar kita. Kenapa? Karena tujuan beribadah di dunia ini adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kedekatan kita kepada presiden, bukan kedekatan kita kepada DPR, bukan kedekatan kita kepada bupati dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu juga akan dekat kepada kita. Kalau makna kedekatan yang pertama jelas, itu Allah pasti dekat dengan kita. Tapi apakah makna kedekatan yang kedua yang sudah disampaikan barusan itu akan
sampai kepada kita yang berupa anugerah dan kebaikan-kebaikan Allah itu, tentu itu bergantung kepada bagaimana keimanan kita, bagaimana hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Tadi saya Muhammad Hafid, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.